Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat automation, hari ini kita akan belajar tutorial mengenai mengaktifkan simulation dari PLC S7 300/400, di mana menggunakan software Simatic Manager. Kita buka di sini. Oke, sebelumnya kita menggunakan sistem operasi yang ada di VMware, dimana kita gunakan VMware versi 15.5. Oke, kita sudah buka software Simatic Manager. Sini versi 5.5 service pack 3. Oke, kita close dulu. Kemudian di sini juga ada software yang support untuk PLC S7 300/400. Ini PLC SIM. Sebelum kita mulai simulation, saya akan jelaskan mengenai software yang support terkait PLC Siemens S7 300/400. Oke, untuk PLC Siemens S7 300/400, Siemens mengeluarkan software support yaitu Simatic Manager versi 5.4, 5.5, dalam hal ini kita gunakan yang versi 5.5. Adapun PLC SIM sebagai penunjang untuk proses simulasi dari program yang kita buat, dimana untuk mengeksekusi logik-logik yang ada di program untuk diaplikasikan ke sistem, sebelumnya kita bisa simulasikan atau kita bisa jalankan di PLC SIM. Artinya proses sebelum commissioning bisa dilakukan secara software menggunakan PLC SIM, atau dalam arti pre-commissioning bisa digunakan menggunakan PLC SIM. Oke, hari ini kita akan belajar tutorial mengenai cara simulasi dari program PLC, di mana kita menggunakan CPU 315 2DP. Oke, kita buka file projectnya. Oke, kita browse. Oke, sini kita akan coba simulasikan terkait PLC Siemens S7 300 CPU 315 2DP. Oke, dalam hal ini kita akan mengaktifkan atau menjalankan PLC S7 300 dengan base protokol MPI. Oke,
Nih, kita buka file projectnya. Oke. Nah, di sini kita akan mensimulasikan sebuah file project dari plan di industri paper, yakni terkait dengan proses awal dari pembuatan kertas, yakni material awal yakni berupa bal pulp. Oke, di sini sebelumnya saya ralat CPU yang kita gunakan adalah CPU 315 2 PNDP. Oke, dimana di CPU itu ada dua port, dimana base protokolnya adalah Ethernet. Satu sisi juga ada port untuk DP atau distribute peripheral, dimana dalam satu CPU itu ada 3 kondisi yang bisa diaktifkan untuk protokol komunikasi. Yakni yang pertama menggunakan Ethernet atau Profinet, ada 2 port. Kemudian ada port DB9, biasa kita sebut RS485, itu bisa diaktifkan untuk protokol Profibus ataupun MPI. Dalam hal ini kita aktifkan untuk mode protokol MPI atau multi point interface. Oke, dimana di port itu bisa kita lihat hardware konfigurasinya. Di port DP ini kita akan menghubungkan ke HMI Simatic panel dari tipe MP277 dengan mode protokol MPI. Bisa dilihat di sini kita aktifkan modenya MPI. Oke. Terus di satu sisi juga dia memiliki mode Profinet. Oke, dalam hal ini kita tidak aktifkan. Bisa dilihat di sini di topologi dari komunikasi PLC Siemens STU300. Bisa dilihat di sini kita mengkomunikasikan antara PLC dengan HMI, di mana port yang aktif adalah port dari RS485 dengan mode protokol MPI. Bisa dilihat di sini. Kemudian kita lihat address dari protokol MPI. Untuk di sisi PLC dia 4, kemudian di sisi HMI dia 5. Oke. Kemudian kita bisa cek di mode connection